Halo teman-teman semua, saat ini saya bertemu dengan narasumber yang bisa kita tanyakan langsung mengenai Candi Pelausan ini. Saat ini saya dengan Bapak siapa namanya? Perkenalkan, saya dengan Oci dari Oci Adventure. Dengan Bapak siapa? Terima kasih atas kunjungannya. Perkenalkan sama saya Gunawan. Jadi di sini sebagai juru pelihara. Juru pelihara itu yang mengamankan, merawat candi situs di seluruh area Candi Pelausan ini. Jadi di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Candi Pelausan. Jadi di Indonesia ini yang ada candi kembar mungkin cuma di Pelausan. Jadi makanya terkenal Candi Pelausan karena dekatnya Dukuh Pelausan. Ini desanya Desa Bugisan. Desa Bugisan, Candi Pelausan ini candinya candi kembar. Maka ada candi selatan sama utara. Kenapa dibikin dua kembar dulu? Karena dulu ini ceritanya pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama. Jadi Candi Pelausan ini adalah candi yang dibangun atas dasar cinta beda agama. Gitu antara Prambanan sama Borobudur. Jadi yang Prambanan itu dulu nama rajanya Sang Raja Rakai Pikatan Hindu, yang dari Borobudur perempuan Pramodawardhani Buddha. Nah setelah dia menikah, ayahnya itu kan sebenarnya nikah beda agama nggak boleh karena anaknya udah terlanjur cinta. Sang Rakai Pikatan mencintai perempuan yang cantik dari Borobudur Pramodawardhani. Akhirnya dia terjadilah pernikahan beda agama, dan ini kalau dikatakan cerita miturut ini adalah hadiah sang pengantinnya. Akhirnya ini atas dasar cinta. Betul. Gitu ya, ini sekitar abad 8 kalau nggak salah, ini tahun 842 masih dulu. Jadi abad 89. Jadi akhirnya candi ini sudah direnovasi, akhirnya dia menikah. Nah setelah itu dia kena erupsi Merapi dan Gempa pada tahun 1002 itu. Ini dulu terkubur tanah semuanya. Ini luasnya sekitar 10–11 hektar. Candi Pelausan ini ada candi utama 2, candi Gapura Pembatas 1, candi Gapura Pintu Masuk ada 2, candi Patoknya ada 6. Yang kecil-kecil ini semuanya namanya Candi Perwara. Candi Perwara. Candi Perwara itu candi pendamping atau pengapitnya. Candi pengapitnya. Tapi sekarang ini yang bisa kita lihat ke Candi Pelausan ini, Candi Pengapitnya ini sekarang mayoritasnya udah banyak yang hampir rata karena juga terdampak dari gempa pada tahun 1102. Jadi ini namanya Candi Perwara. Makanya kita kan menyusun candi ini harus bertahap mencari pasangan batu-batu dulu. Oh iya? Iya. Oh jadi ini nggak bisa sembarangan asal tumpuk-tumpuk gitu nggak bisa ya Pak? Enggak, satu tumpukan ini nggak satu candi ini. Kita harus mencari dimanapun boleh. Yang penting ada kaki candi, ada tubuh, ada atapnya yang pas pasangannya. Nah, ini kan kaki candi, ini ada tubuh 1, itu atap 1, atap 2, atap 3, paling ujung itu tubuh stupa namanya. Nah, paling itu ujung diri itu namanya stupa. Maka stupanya juga beda. Ini perwaranya juga beda. Nah, kalau yang kotak ini di atasnya kotak, itu namanya Perwara Hindu. Nah, Candi Perwara Hindu. Kalau yang seperti lonceng, yang bulat tadi, sana Mbak tadi lewat, itu adalah Buddha. Makanya biarpun pernikahan beda agama simbolnya 2, ya sudah 2. Sebenarnya candi ini kalau yang besar dilihat dari jauh itu di atasnya semuanya Buddha. Oh iya betul. Semuanya Buddha. Tapi kan depan kepala ada stupanya yang kotak Hindu lagi. Ya, reliefnya gambarnya di dalam di luar itu ada Hindu, ada Buddha. Makanya betul-betul jadi menggambarkan keharmonisan dua agama. Nah, ini tadi menurut cerita dari Bapaknya juga, ternyata di seputaran atau di sekitaran kompleks candi ini juga masih ada parit-parit yang ternyata masih ada peninggalan parit kuno. Peninggalan parit kuno. Jadi saat digali itu masih ada peninggalan. Iya. Seperti itu ya Pak. Lokasinya nggak jauh dari sini? Oh enggak, cuma dekat, paling ini di luar area ini, sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, selatan itu semuanya sudah ada parit-paritnya. Ini sampai luas mentok-mentok, kampung-kampung itu di sawah-sawah itu pun masih ada parit kunonya juga. Jadi kalau misal digali itu masih ada peninggalan ya? Iya, masih ada karena parit kuno itu mengelilingi candi ini juga begitu itu dulunya. Seperti itu sebenarnya. Cuman kita karena sawah-sawah itu yang lain milik warga. Jadi belum bisa dibebaskan. Dibebaskan semuanya nanti bisa ketemu semuanya begitu. Ada bentuknya beda-beda. Ada yang enggak sungai, ada yang enggak rumah, ada yang enggak candi, ada yang pagar gitu. Ada semuanya beda-beda. Kalau ketemu maksudnya itu di antara belah barat sama utara dan timur juga sama begitu itu. Makanya di Candi Pelausan ini emang yaitu terkenalnya adalah nama sebutan Candi Pelausan, Candi Kembar itu tadi. Candi Kembar. Ya, ini ada 2 candi antara selatan dan utara. Sono masih ada Pelausan Selatan lagi. Oh, ada lagi? Tapi yang utama yang ini, Mbak. Oh, yang utama yang 2 ini aja. Oke. Kenapa? Yang Pelausan Selatan itu waktu zaman dulu satu kompleks sama sini. Nah, karena jalan itu kan dulu cuma jalan kecil. Akhirnya diketemukan itu ada desa Dukuh Pelausan, jalan dipelebar sampai ketemunya Jalan Prambanan. Nah, gitu. Tapi lokasinya lumayan jauh yang enggak, cuma 50 meter dari sini. Oh, 50 nanti kalau pos sapam itu keluar langsung lurus saja. Nah, dekat rumah makan Mbah Noto sebelahnya.
Nah, Itu ada candinya juga. ya ada candinya. Nanti kalau belum ditutup bisa masuk ke sana kalau jamnya belum habis. Itu. Oh iya. Itu namanya. Tapi yang kecil-kecil kayak gini aja semuanya. Nah, yang utama cuma ini. Oh, yang utama cuma Sono nggak ada yang gede. Oh, Tapi kedua candi utama sama Perwara ini di sebelah selatan sono masih ada maksudnya didampingin sama Mandapa. Mandapa itu bekas tempat pendopo, kayak rumah joglonya begitu itu. Yang sono ada juga yang kanan. Jadi kanan kiri itu diapit sama pendopo. Pendopo itu zaman dulu tempat untuk rapat apa untuk nenek moyang kita yang zaman dulu orang yang tertinggi-tinggi di situ itu. Itu namanya adalah Mandapa. Sono ada Arca 21 nanti kalau sampai ke sono ke ujung. Huruf proses pendek itu tulisan huruf Jawa kuno. Nama-nama penyumbang zaman. Tapi ini dibangunnya sekalian, jadi bareng-bareng gitu. Ya, itu kalau dulu mesti punya anak buah masing-masing ya, nyuruh anak buahnya masing-masing. Oh, untuk ngebangun ini. Untuk bangun ini biar apanya untuk hadiah sang pengantin berdua itu jadi. Oh. Makanya jadi banyak. Yang ini berarti hadiahnya yang laki-laki seperti bapak itu. Kalau yang lonceng tadi kayak ibu kan begitu. Kan nanti kalau udah jadi yang depan Hindu semuanya 58, belakangnya kan 2 baris. Nah, itu nanti 116 Perwara Buddha. Nah, gitu. Oh. Nah, jadi semuanya kan totalnya sampai segitu itu. Belum yang di sono-sono. Nah, itu masih ada lagi kan begitu itu. Jadi makanya ini adalah seperti konsepnya ya. Konsep ini di dalamnya juga kosong ini. Nah, jadi kalau mau masuk ya ini untuk ritual doa sebentar baru masuk yang laki-laki. Oh. Selatan masuk. Tapi ini tulisannya apa ya? Kita juga nggak paham. Ini kalau di dalam bukunya emang seperti anu muda Grunwani, anu muda Estasi, anu muda anak. Tapi saya juga nggak hafal karena banyak ini zaman dulu. Oh, iya. Cuman ini contoh. Contohnya. Contoh ketemu. Oh ini. Kalau bapak itu namanya siapa Pak? Ferry. Ketemu affairnya saja begitu. Oh. Tapi kan yang penting dulu oh ini pasti nama-nama ada di sini kan. Begitu. Kan sana juga ada. Oh, berarti semuanya nih ada itunya ya? Ada ini tuh semua dikasih nama. Tapi nggak seperti dulu karena tadi udah roboh kemana-mana. Iya benar. Ini hanya yang penting ada contohnya saja. Oh benar. Tuh kan? Tapi ada nggak Pak di sini candi yang waktu gempa itu nggak kena efeknya sama sekali, dalam arti ya nggak rusak gitu? Nggak gempa dulu apa gempa yang 2006 kemarin? Gempa dulu, berarti kan gempa dulu yang sampai bikin luluh lantak ini semua atau pinggir-pinggiran? Banyak kan kalau gempa dulu semua luluh lantak. Oh, iya. Itu yang Tambora apa ya Pak? Ya mungkin begitu itu. Kalau gempa yang 2006 yang kita yang masih yang kemarin itu kan ini candinya kokoh berdiri begini. Tapi yang mencapaikan saya dan teman-teman yaitu candi yang kayak gini kan ini ada jalannya. Nah, jalan ini sampai tertutup batu karena rontok ke bawah semuanya. Saya menaikkan batu ini lokasinya 10 sampai 11 hektar ini 45 orang 6 bulan aja nggak selesai. Jadi batu itu kesini ke sono boleh, kesini sono boleh, sini boleh. Yang penting kembali seperti dulu lagi tumbukan. Jadi ini bisa berdiri tegak begini pun karena dibangun ulang? Enggak, ini waktu gempa sudah ada di sini. Tapi kalau gempa dulu kan nggak ada seperti itu juga. Iya. Ini udah dibangun ulang kali ini. Oh, iya maksudnya berarti ini dibangun ulang dong sudah, kayak gini. Sudah direnovasi. Persis kayak dulu waktu pertama. Ya persis, nggak boleh diubah. Karena tempatnya ya di sini, nggak boleh digeser ke sini, jadi nggak boleh. Nanti kalau digeser ke sini nanti itu namanya nggak pas seperti dulu. Jadi kalau gambar-gambar gini yang ukuran itu masih original semuanya. Kalau diganti baru pun bapak sama ibu bisa bikin, tapi nanti kalau ada yang seperti gitu itu namanya sedikit mengurangi nilai sejarah. Betul, benar. Bisa sekarang orang sekarang juga bagus-bagus, tapi nanti kan baru itu. Beda lagi. Kenapa kita bikin pasang yang dulu ada batu-batu yang jadi ini? Karena biar kelihatan keoriginalnya kan begitu. Ini sama. Oh, kalau ini kan masuk. Ini 10 orang aja muat ini, Bu. Yang di atas paling ujung. Stupa. Oh iya, ini kan ada pasangannya. Maka dulu yang dikatakan Linggazonia kayak gini seperti ini. Nah, ini ada pasangannya, kuncinya ini. Ini kuncinya nih. Berarti nanti kita mencari kunci yang kotak gini, tapi ini masih mulus, masih panjang lagi. Tapi ini masih dicari berarti ya? Nah, ini kuncinya kotak. Kalau ini kuncinya bulat, tuh beda, betul nggak tuh? Benar. Nah, kita nyari yang pasangan bulat, gitu Pak. Nah, yang dikatakan Linggazonia itu, makanya dulu ada cerita lemnya pakai putih telur ayam, itu kan cerita mitos. Berarti nggak pakai itu. Kenapa? Kita bisa menggunakan dulu karena batu ini banyak yang ada interlocknya. Interlock apa? Itu kuncian. Ya, seperti ini. Oh iya iya iya. Oh. Banyak interlock. Nah, ini kan tutup begini. Iya. Tapi dalamnya banyak ada yang kuncian. Dulu yang dikatakan mitos cerita begitu kan itu sebenarnya tidak pakai itu, cuma pakai interlock kuncian. Kalau bahasa Indonesia kan interlock. Oh benar. Bahasa Inggrisnya kan Lego. Tapi kalau bahasa yang kita kan Linggazonia. Lingga laki-laki jadi perempuan.
perempuan kan. Oh, iya iya iya. Masuk Pak, masuk dulu. Semuanya kotak kayak gini, nggak ada apa-apanya. Itu kan batu di sini. Nah, dalam candi berwarna. Tapi hampir semua sama ya modelnya ya. Cuma ya. cuma karena Sama. ini kan hadiah ya dari orang dulu ya. Makanya kalau di sini ada batu-batu yang ada tandanya, seperti ada pakunya, ada titik putihnya, ada apanya itu adalah batu baru. Batu baru. Batu baru itu yang beli dari luar dibawa ke sini. Oh. Terus kan berarti kita Gunung Merapi gitu ya. Ini seperti ini. Itu sudah penuhnya ini. Nah, ini kotaknya ini kuncian. Nanti kalau ketemu kan di atasnya langsung masuk. Oh iya benar. Ini berarti ini kita belum ketemu ini. Kasih nih. Sama. Nanti cari kuncinya ya sama begini. Ini nih apa ya berarti yang dicari itu apa kayak gininya po? Ya betul ya kayak gitu. Iya. Oh. Ini kan kepala iya nih. Komplit kali ini komplit. Udah langsung. Tuh yang tinggi itu pohon kule. Pohon kule. Terus tinggi lagi. Pohon kule. Pohon kule itu ada 2 pohon kan Pak? Satu kan pohon bodi Pak. Kalau pohon kapatan kan simbol hidup. Kalau pohon bodi itu kan simbol Buddha. Ini poligon. Poligon itu titik 0. Terus Pak ada poligon. Kalau di Indonesia kan poligon kan sepeda. Titik 0 itu tempat pengukuran biar meluruskan yang jadi semuanya. Oh. Titik 0 tengah ini loh Pak. Dalam tengah candi ini. Nah, ini lurusnya sono. Titiknya sono. Jadi nggak bisa ke sono ke sini ya. Yang penting ini udah lurus ini ya sudah lurus. Itu namanya titik 0-nya. Tuh, kalau pondasinya ini kan batu kapur, nah, berarti kan Buddha semuanya nanti jadinya. Oh. Kalau yang pondasinya batu andesit, berarti Hindu. Udah gitu, sudah tidak boleh diubah kalau gitu. Harus pas. Itu mandapannya di situ, mandapa itu yang ada orangnya banyak. Mandapa itu apa? Bekas pendopo. Jadi, oh. Tempat rumah dulu zaman dulu. Itu rumah joglo zaman dulu. Oh. Ada tiang-tiangnya itu namanya mandapa. Ini kalau masuk ke dalam sana harus muterin ke depan lagi. Sini bisa. Oh bisa. Coba nanti kita lihat. Oh ini gini. Ini Buddha ya Pak? Nah, nanti ini sudah Buddha ini. Oh. Nah, itu mandapanya dari sini kelihatan tuh. Nah, itu. Oh alah, iya. Itu mandapa. Nah, itu mandapa. Mandapa itu pendoponya. Ini kan mau dibangun pagar-pagar itu pagar. Ini pagarnya kalau satu pendopo ini nanti pagarnya muter gini. Oh. Yang itu yang tandi utama muter ada lagi gitu. Jadi ada pagarnya. Itu. Nah ini nanti pagar di sini. Nah, nih, sono. Ini lurus. Mentok sono. Nanti pagar juga. Ini pagar yang perwara ini. Ini sama di sini. Jadi semuanya candi lokasi ini sudah pagarnya masing-masing gitu. Iya, Bos. Yo. Ya. Mau lihat ke itu enggak? Nah, yang itu sama Mandapa itu kelihatan dari sini. Nah, tubuh ini bukan dari sini. Ini dulu yang ambil dari sono dibawa ke sini. Oh. Nah, sebelum kita suruh masang candi ini, bikin candi kan harus menyiapkan dulu ini. Ada tubuh candi, ada kaki. Coba begini, tinggal ngangkatin nanti kalau yang kurang begitu. Nah, itu candi. Ada yang berdiri, ada yang terjungkir. Wah, bukan hal yang gampang, apalagi udah banyak yang rusak batunya. Ada namanya yang bikin candi itu semuanya yang mencari batu itu namanya yang bikin kerjaan bikin candi itu namanya pemugaran. Pemugaran. Tukang pugar. Kalau saya tukang juru bicara. Kalau sudah kelompoknya masing-masing. Iya benar sih. Tuh yang paling disuka itu yang sono itu arca yang ini yang krewek itu. Yang menghadap utara. Itu namanya arca Jambala Merah, itu orang Buddha paling suka. Kenapa tuh? Ya itu kan dewa kekayaan, dewa kemakmuran. Oh iya. Nah, yang nomor berapa? Itu. Ini yang bolong tuh, ininya bolong sininya. Itu kan hadapnya. Oh iya. Nah dari sini nomor 1. 2. Oh 2. Nomor 2 kan 1 2. Dari sono nomor 4. Tuh 2 3 4. Nah, ya itu. Itu kalau orang Buddha wah suka sekali itu. Yang berarti kalau dari sini nomor 4 nih 1 2 3 4 tengah betul, itu. Ya, yang dari sono. Dari sono nomor 4. Iya. Dari bolong itu di belakangnya. 1 2 3 4 yang itu. Nah,
namanya Jambalam. Ini sekarang di pagar, jadi dulu bisa lewat sini, sekarang udah sono muter. Oh, iya. Ini bedanya kalau dari Prambanan itu sama Borobudur, Ratu Boko itu sono. Kalau Prambanan kan candi terkenal yang tertinggi, Borobudur terkenal yang terbesar. Nah, itu semuanya udah internasional UNESCO dunia. Kalau ini masih nasional. Masih nasional. Karena kalau makan di Indonesia ini mungkin yang internasional ada 6 apa ada 5. Dari Taman Mini juga itu kan. Nah, Taman Mini, Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta itu. Kalau ini yang lain masih nasional. Nanti ditambah lagi kalau sudah diakui tanda tangan sama museum kita itu diakui dunia kan. Nah, ini pertama ini. Yang mau direnovasi yang ada di ini. Ini paling anggaran bagus, yang paling banyak tahun 2025 ini paling bagus, banyak maksudnya. Pagar banyak, candinya juga banyak nanti. Udah jadi semua, banyak. Cuman kalau nanti tinggal dananya, anggarannya yang turun seberapa gitu, pekerjanya menyamakan seperti itu, tinggal anggarannya. Kalau anggarannya sudah suruh berhenti dari pusatnya, ya nanti udah berhenti dulu. Tapi pekerjanya tetap bekerja. Tetap yang tukang mencari batu itu, yang tukang itu mengumpulkan mencari batu ini dulu. Karena nggak gampang ini, benar. Susah, kita harus mikir pakai ini, wah ini harus ini yang pakai jadinya apa yang belum dapat, ya nanti ketemu bisa dikumpulkan seperti ini. Nanti ketika kalau istilahnya suruh renovasi kan enggak istilahnya enggak apa itu, enggak susah, tinggal tumpuk aja gitu ya. Nah itu ini Buddha tuh pohon Bodhi kan suci yang Buddha. Oh ya, saya bulatkan gini pohon Bodhi ini juga pohon Bodhi itu juga kan itu satu pohon 2 itu. Nah, yang menempel itu pohon Bodhi, tapi kalau yang tinggi itu pohon pule. Ada ruangan kanan, ada ruangan kiri. Nah, ini namanya Bodhisattva Awaloka Teswara. Ini adalah Manjusri. Sebenarnya sini arca, tapi saya nggak bisa menamakan karena saya nggak ketemu. Jadi dalamnya tidak bisa diidentifikasi jadi kosong. Nah, ini sajanya di sini. Naruh saja di sini semuanya. Ini yang ruangan tengah. Nih. Yang kanan yang ini ada bedanya. Tandanya ini. Masuk, maju, Nah, ini masuk. Boleh di center nih, Bu. Oh iya. Nih. Yang kanan makanya. Nah, ini yang ruangan kanan. Ini namanya Fatpapani dan ini adalah Vajrapani. Nah, ini bedanya ini Pak di pojok ini. Nih. Di pojok ini. Ini orang yang pendek, ini yang sedang, yang paling tinggi nih. Ini pendamping si Dewa ini. Kalau ini namanya manusia tinggi itu raksasa. Nah, ini perempuan atau laki-laki, Pak? Perempuan kan ini? Nah, nanti kalau bapak sama ibu masuk mencari laki-laki kayak saya bapak ini nggak ada kompas-kompas. Nah, maksudnya yang bedanya tadi laki sama perempuan. Ini kepalanya kemana? Kemarin ketemu. Oh, belum ketemu. Iya, belum ketemu. Mungkin apa ya? Dulu diangkut kemana apa dihancurkan, kita tidak tahu. Kita ketemunya kan ya sudah kayak gitu. Tapi ini dari bentuk atau sosok dari pengantin atau? Ini kan contoh dewa-dewa itu yang tertinggi begitu. Oh, oke. Oh, ini ada 3 ruangan. Ya, 3 ruangan. Tengah kanan. Sini ada batu kotak nih di sini. Nah, center Bu. Nah, ini ada batu kotak di sini. Nah, ini batu kotak nih. Ini dulu bekas untuk naik tangga. Nah, bekas untuk naik tangga. Nanti dari sini naiknya Pak. Tapi dulu ceritanya pakai kayu, lantainya pakai kayu, itu ada lubang, tinggal masukin untuk mengeklem. Jadi, oke. Kan jadi lantai jadinya. Itu ada pintunya masuk yang sono, Mas Siwa. Itu yang Wisnu, itu yang jendela atas, itu jendela bawah. Jadi 3 ini jadi 6. Yang 3 ini dulu untuk sembayangan, naiknya dari sini untuk menaruh alatnya sembayangan, seperti begitu. Semua agama itu tujuannya sama, cuma doa, bentuk dan cara berbeda-beda. Kalau kita ada orang Muslim, ada orang Kristen, Katolik kan ada almarinya untuk menaruh alatnya. Gitu. Nih, pendampingnya perempuan lagi, betul itu? Nah, Mas, naik kaki. Tuh, betul? Nah, itu beda di situ. Coba nanti kalau di sana syuting nanti, pasti sono kanan kiri itu laki-lakinya itu. Adalah B. Ya, ini juga perempuan kalau di sini. Kalau di sebelah sono, yang sini perempuan, yang sini laki-laki mah perempuan gitu. Yang sono nanti jadi laki. Kan contoh kayak contoh sang pengantin begitu itu. Nah,
Ini ada Tapi eman-emannya nggak ada kepalanya ya? Nah itu di museum ini ada kepala Bu, tapi bukan kepala ini. Oh, Ada pakunya nih. oh, Ada paku, ini ada paku, ini ada paku, ini ada paku. Nah, nih. oh, dipaku ya? Iya kan ditandain. Nah, Hmm, ini ada lubang tandanya nih. Nih, gini. Nah, kenapa dikasih tanda? Kalau nggak dikasih tanda, nih batu ini umurnya udah ratusan tahun dibuat, nanti anak cucunya nggak tahu mana batu semakin lama. Karena batu ini semakin lama semakin sama begitu. benar. Nah, tapi kalau dikasih tanda begitu, sampai kita nggak ada pun tandanya masih ada di Masih situ. ada, betul. Jadi, kita masih seperti menyusun batu ini. Oh, jadi kalau dulu tuh mereka itu di atas ini pakai kayu ya? Iya. Maksudnya lantainya pakai kayu. Oh, Karena kenapa? Kok sekarang nggak ada? Karena dulu orang-orang Belanda dulu yang masa ini dulu banyak orang mencari harta karun dan kayu bakar di sini. Oh. Habis begitu. Tuh kan sama cewek. Oh iya, Cewek sama. tadi Ya ini nih kepalanya. Itu kepala naga. Ini oh iya, kalau yang tadi nggak ada kepalanya, yang ini nggak ada tangan kakinya. Hmm. Nah ini. Oh iya. Ini yang ada. Nih. Ini masih berbeda kan? Nah, kan kepalanya sebenarnya putih, Iya. tapi nggak ketemu hitam, udah pas-pasan. Nah, ini batu baru kalau gini. Nah, kalau ini original ini kalau ini. Mm-mm. Hah? Yang batu baru tuh ada guratannya begini ya Pak ya? Makanya ada lubangnya sama ada paku-pakunya tadi. Oh, itu penandanya. Nah, Ya benar, karena makin tahun kan bakalan melapuk nantinya. Oh ini juga dulu tingkat sama. sama. Itu, Oh. ini saya kasih jaring karena banyak burungnya. Tuh dari sana naiknya juga sama dari kiri. Tapi tangga-tangganya udah nggak ada. Sudah nggak ada semuanya. Itu kan ada lubang gitu Bu. Itu kan kalau kayu dimasukin gini kan terkunci sama sini. Iya benar. Tapi ini tadi kalau bapak saya menjadi pengantin itu kan contohnya kalau pakainya kuning apa merah, sini mahkotanya beda, gitu kan? Nanti ganti lagi biru, hijau, mahkotanya ganti. Kan sekarang mahkota Mesir, nah, ini mahkota Jawa. Nah, Oh, betul ya? ini pakai handphonemu terang banget ya Pak, kelihatan banget. Seperti belangkon, Jawa. Pas. Nah, ini buat tangga naik tadi ini. Oh semua tangganya dari sebelah sini ya? Sini, kalau ini masih komplit. Ini yang kayu ini dimasukin gini, klep untuk pegangan tangan. Kalau rumahnya ibu tingkat, sini ada tembok, pasti sini ada pegangan tangannya. Nah. Begitu naik. Iya benar. Ini untuk mengunci kayu, tek tumpangin situ, tek. Ini untuk tek kasih tangga 9 tangga. Nah, Oh. ini batu baru banyak juga nih. Ini juga sama ini. Baru. Oh yang baru kelihatannya emang lebih signifikan ya kelihatannya ya kayak gini ya. Iya. Ini lama, ini baru. Oh, ini yang ada tanda itu lama. Iya. Nah, lihat tuh. Ini yang pakai plus begini. Ini yang tidak. Ini yang tidak. Malah kelihatan asli ya. Iya kan itu plusnya kayak balik lagi. Mantul. Jadi itunya malah mantul coy. Menari-nari atas langit. Ini Bu. Tadi sana pintunya kayak ini besi sini.